Oke, coba bayangin deh. Kalian pernah denger nggak soal sebuah organisasi dari Indonesia yang saking besarnya mungkin jadi salah satu yang paling kaya di dunia, tapi namanya tuh jarang banget kedengeran di panggung global. Ini bukan perusahaan teknologi, bukan juga dana investasi. Ini adalah sebuah gerakan sosial keagamaan yang bakal bikin kita mikir ulang semua kategori yang kita tahu. Biar kebayang skalanya, kita mulai dari angka dulu ya. 400 triliun rupiah. Kurang lebih segitulah taksiran nilai aset yang mereka kelola. Angka yang wow, gede banget, yang menempatkan mereka di liga yang sangat sekali berbeda. Terus, dengan kekuatan finansial sebesar itu, mereka ngapain aja? Nah, salah satunya ini nih. Mereka beli sebuah katedral bersejarah di Madrid, Spanyol. Tujuannya buat mengembalikan fungsinya jadi masjid sebagai pusat peradaban Islam di sana. Ini nunjukin kalau jangkauan dan ambisi mereka itu udah level dunia. Tapi, jangan kira mereka cuma ngurusin yang berat-berat dan bersejarah aja. Mereka juga terjun ke bisnis modern. Contohnya, meluncurkan merek AC sendiri. Dan gak cuma AC biasa loh, ada fitur uniknya. Alarm buat ngingetin waktu sholat. Inovatif banget kan? Modern, tapi tetap punya ciri khas. Jadi, siapa sih mereka ini sebenarnya? Inilah Muhammadiyah. Secara resmi ya, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Tapi kalau kita cuma bilang ini organisasi keagamaan, wah itu sama sekali nggak cukup. Pengaruh mereka itu meresap jauh ke dunia pendidikan, layanan kesehatan, bahkan bisnis. Mungkin kalian nggak sadar, tapi sekolah dan rumah sakit mereka itu ada di mana-mana, seringkali hadir di tempat-tempat yang nggak terjangkau layanan pemerintah. Pertanyaan besarnya kan, gimana ceritanya? Kok bisa sebuah gerakan yang lahir lebih dari seabad yang lalu berevolusi jadi kekuatan sosial dan ekonomi segede ini? Nah, buat jawab itu, kita harus balik dulu ke awal mula ceritanya. Semuanya itu dimulai dari satu orang visioner. Namanya K.H. Ahmad Dahlan. Latar waktunya, awal abad ke-20 di Yogyakarta, pas zaman Hindia Belanda. Kondisinya waktu itu sederhana banget, tapi visinya itu yang luar biasa besar. Coba bayangin deh, gerakan ini tuh lahir di sebuah ruangan tamu yang ukurannya cuma 2,5 kali 6 meter. Muridnya cuma 9 orang. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, mereka udah dapat pengakuan hukum dari pemerintah kolonial dan bahkan udah bikin rumah sakit. Dari sini aja udah kelihatan, fokus mereka dari awal itu bukan cuma ritual, tapi aksi nyata buat masyarakat. Nah, ini ada cerita yang keren banget tentang K.H. Ahmad Dahlan. Jadi, pas sekolahnya lagi nggak punya dana buat bayar guru, beliau itu melelang perabotan rumahnya sendiri. Uniknya, para dermawan yang beli itu bayar dengan harga mahal. Tapi abis itu barangnya langsung dibalikin lagi. Mereka nggak butuh barangnya, mereka cuma mau mendukung visinya. Ini nunjukin kalau semangat gotong royong dan mandiri itu udah jadi DNA organisasi ini dari pertama kali berdiri. Pertumbuhan yang luar biasa ini jelas bukan kebetulan. Semua ini didorong oleh sebuah ideologi yang sangat kuat dan unik yang bikin mereka beda dari yang lain. Ini dia inti dari filosofi mereka, Islam berkemajuan. Jadi bagi Muhammadiyah, Islam itu bukan agama yang kaku atau anti-modern. Justru sebaliknya, Islam itu harus jadi pendorong kemajuan. Artinya, di sekolah-sekolah mereka, pelajaran agama itu diajarkan bareng sama sains modern. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua sisi mata uang yang sama untuk menuju pencerahan. Dan slide ini nunjukin dengan jelas gimana cara mereka menerjemahkan filosofi itu ke dalam aksi. Mereka percaya harus ada keseimbangan antara urusan akhirat dan dunia. Jadi, memperdalam ilmu agama itu penting banget. Tapi, menguasai sains, ekonomi, dan ilmu sosial itu sama pentingnya. Tujuannya, biar umat gak terjerumus dalam kebodohan. Nah, inilah alasan logis kenapa mereka gencar banget bangun ribuan sekolah dan rumah sakit. Ada satu poin krusial lagi nih, yang mungkin jadi kunci kenapa mereka bisa bertahan begitu lama. Sikap mereka soal politik. Sejak tahun 1971, lewat sebuah keputusan penting yang disebut Hitah Ujung Tandang, Muhammadiyah secara kelembagaan memutuskan buat netral. Nggak berafiliasi sama partai politik manapun. Sikap ini bikin mereka bisa mandiri dan melewati berbagai rezim politik selama lebih dari 1 abad. Tentu ini bukan berarti anggotanya anti politik ya. Kalau sebagai individu mereka mau aktif di panggung politik, ya bebas-bebas aja. Oke, sekarang kita lompat lagi ke masa kini. Setelah lihat fondasi sejarah dan filosofinya, sekarang kita lihat sebesar apa sih skala operasi mereka, dan apa aja tantangan-tantangan rumit yang mereka hadapi sebagai raksasa modern.
Coba kita pahami skala mereka sekarang, kita mulai dari pendidikan tinggi ya. Mereka itu bukan cuma punya 1 atau 2 universitas, mereka mengelola 172 universitas dan perguruan tinggi. Itu adalah jaringan pendidikan tinggi swasta yang luar biasa besar. Lanjut ke bidang kesehatan. Ada 122 rumah sakit yang mereka operasikan di seluruh negeri. Ini bukan sekedar klinik loh ya, ini adalah pilar penting dalam sistem kesehatan nasional kita. Dan itu bahkan belum termasuk lebih dari 5.000 sekolah dasar dan menengah. Kalau kita gabungin semuanya, skala jaringan pendidikan dan kesehatan yang mereka bangun dari nol ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Dan seperti yang kita lihat dari cerita pembelian gereja di Spanyol tadi, pengaruh mereka itu nggak cuma di Indonesia. Dengan puluhan cabang istimewa yang tersebar di 5 benua, mereka ini beneran pemain global. Tentu saja, kalau udah punya kekuatan sebesar ini, manuver-manuvernya juga besar. Baru-baru ini mereka sukses mengguncang sektor perbankan syariah di Indonesia. Kenapa? Karena mereka tiba-tiba menarik dana simpanan mereka yang diperkirakan jumlahnya mencapai 15 triliun rupiah. Oke, alasan resminya sih cukup standar ya, manajemen risiko. Atau gampangnya, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Tapi banyak yang percaya ada alasan lain yang lebih dalam. Muhammadiyah merasa Bank Syariah Indonesia atau BSI lebih memprioritaskan pinjaman buat korporasi-korporasi besar ketimbang buat UMKM yang jadi inti misi ekonomi mereka. Jadi ini bisa dibilang sinyal keras. Mereka nggak segan-segan pakai kekuatan finansialnya buat menegakkan prinsip. Nah, kalau masalah perbankan tadi udah rumit, tantangan berikutnya ini lebih kontroversial lagi. Kenapa sebuah organisasi yang fokusnya ke pencerahan dan kesejahteraan sosial kok malah menerima izin usaha tambang batu bara dari pemerintah? Ini kan sebuah langkah yang kelihatannya bertolak belakang banget ya dengan citra mereka selama ini. Kalau kita lihat dari sudut pandang pimpinan pusat Muhammadiyah, ini adalah langkah yang strategis. Mereka bilang ini cara untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Ini juga jadi kesempatan langka buat membuktikan kalau sumber daya alam itu bisa loh dikelola secara bertanggung jawab. Dan mereka juga melihatnya sebagai bentuk pengakuan dari negara atas kontribusi mereka selama 1 abad untuk bangsa Indonesia. Tapi ternyata keputusan ini nggak diterima bulat-bulat. Di beberapa daerah, kayak di Trenggalek misalnya, anggota Muhammadiyah justru ada di garis depan menentang pertambangan karena dampak lingkungannya yang merusak. Nah, ini kan jadi dilema internal yang pelik banget. Ada benturan antara visi ekonomi dari pimpinan pusat dengan perjuangan keadilan lingkungan di tingkat akar rumput. Jadi, inilah pertanyaan akhirnya. Muhammadiyah telah membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi dan terus berkembang selama lebih dari 100 tahun. Tapi, ketika mereka memasuki arena yang super kompleks seperti pertambangan, bisakah mereka mempertahankan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dengan nilai-nilai pencerahan dan amal soleh yang jadi fondasi mereka? Nah, jawaban untuk pertanyaan inilah yang akan menentukan arah masa depan dari sang raksasa ini.